Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran bahasa Indonesia hari ini kita akan membahas tentang teks eksposisi atau pemaparan. Sebelum memulai pelajaran bahasa Indonesia tentang teks eksposisi, marilah kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Teks eksposisi sering sekali digunakan ketika orang menyampaikan peristiwa atau berita. Makanya isi dari teks eksposisi itu mengandung 5W ditambah 1H. Teks eksposisi ini sangat sering kita temui di koran ataupun di berita-berita yang bersifat sains ataupun untuk kesehatan. Contohnya, misalnya cara mengobati penyakit jantung. Itu termasuk teks eksposisi karena memberitahukan kepada pembaca atau pendengar bagaimana cara mengatasi penyakit jantung. Pemaparan objek untuk memperluas pengetahuan. Eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dengan tujuan dalam karangan. Contohnya banyak ya, memberikan pengertian tentang wawasan Nusantara misalnya, itu juga termasuk kepada teks eksposisi. Eksposisi sebenarnya adalah salah satu jenis teks yang paling sederhana dan sangat sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika membaca berita atau sains tertentu. Itulah yang dimaksud dengan teks eksposisi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita melihat, mendengarkan, atau menyimak PPT yang akan dijelaskan di bawah ini. 2. Pemaparan objek untuk memperluas pengetahuan. A. Definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi. B. Identifikasi teks eksposisi. C. Pengembangan isi teks eksposisi. D. Struktur dan kebahasaan teks eksposisi. E. Penyusunan teks eksposisi. A. Definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi. Definisi teks eksposisi, ciri teks eksposisi, jenis teks eksposisi. Eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Menurut Goris Kerap, eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. A. Penjelasan pokok persoalan secara objektif, tidak ada unsur subjektif dan emosional. B. Gaya penulisan informatif. C. Teks memuat fakta. Eksposisi definisi, eksposisi analisis, eksposisi klasifikasi, eksposisi ilustrasi, eksposisi identifikasi, dan eksposisi perbandingan atau pertentangan. Itulah beberapa jenis teks eksposisi. B. Identifikasi teks eksposisi. Identifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Fakta dan opini dalam teks eksposisi. Teks eksposisi berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu cara menyampaikan paparan kepada pendengar adalah dengan berpidato. Dalam naskah pidato terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam pidato tersebut.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi, sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan. C. Pengembangan isi teks eksposisi. Melengkapi tesis dengan argumen. Tesis adalah bagian pembuka teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan, pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks. Eksposisi gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dengan beberapa argumen penjelas. Penyampaian kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Cara menyampaikan kembali isi teks dengan membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi. Tetap memperhatikan isi dari teks eksposisi tersebut. Isi teks eksposisi baru yang dikembangkan harus sesuai dengan isi teks asli. D. Struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi, kebahasaan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi. Struktur dibagi dengan tesis, argumentasi, penegasan ulang. Kebahasaan teks eksposisi. Kebahasaan konjungsi, istilah, adjektif, afiksasi, verba, dan pronomina. E. Penyusunan teks eksposisi. Langkah penyusunan teks eksposisi. Penyuntingan teks eksposisi. Langkah penyusunan teks eksposisi: menentukan topik, menentukan tujuan penulisan, membuat kerangka teks, mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas, menuliskan teks eksposisi secara padu. Penyuntingan adalah kegiatan proses cara pembuatan menyunting. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah atau mengurangi isi teks. Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan kebahasaan dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam teks. Pembahasan teks eksposisi sudah selesai. Silahkan mencari informasi yang berhubungan dengan cara mengobati penyakit yang ada di bidang kesehatan, atau boleh juga bidang lainnya, misalnya pendidikan, agama, bela negara, dan yang lain-lainnya. Tuliskan paparan atau informasi yang Anda pilih ke dalam buku bahasa Indonesia. Pembahasan untuk pelajaran teks eksposisi sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.